Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kami akan menerangkan tentang manfaat dari Gliocladium. Karena banyak sekali petani, ya kan, pada umumnya mereka itu hanya melihat itu hasil perkembangannya atau menggunakan pupuknya sehingga tanaman kelihatan seperti sudah hijau, seperti sudah kelihatan subur, maka petani ini sudah senang atau bahagia. Sementara hama penyakit yang tidak kelihatan nyaris tidak pernah diperhatikan. Contoh kata seperti ini, ada kalau di tanaman cabai itu ada yang namanya penyakit layu atau penyakit fusarium atau penyakit busuk akar atau patek, istilah ada patek yang buahnya itu sih jadi busuk ya. Itu sebenarnya penyebabnya itu adalah jamur Pseudomonas. Nah, ini seringkali oleh petani ini dilupakan. Sementara itu penyakit fusarium atau penyakit layu ini menyerang dari bawah, dari akar, dari tanah, sehingga akan menyebabkan tanaman itu layu. Nah, caranya bagaimana untuk bisa kita mencegah atau bisa mengurangi penyakit dari fusarium ataupun hama patek pada cabai ya. Kita ada suatu produk yang namanya itu Gliocladium SP ya, dimana Gliocladium ini bahan aktifnya itu Gliocladium SP dan Trichoderma ya, yang berguna untuk mengatasi penyakit layu maupun patek pada tanaman cabai. Nah, kebutuhan per hektar untuk penggunaan Gliocladium itu kurang lebih 5-10 kilogram, atau cara penggunaannya satu box Gliocladium ini 100 gram itu bisa dicampur dengan pupuk kompos ya sebanyak 25 kilogram. Nah, itu didiamkan selama 1 minggu ya, sehingga jamur fusariumnya jamur Gliocladium ini sudah berkembang di kompos tersebut. Nah, untuk cara penggunaannya per tanaman itu membutuhkan kurang lebih itu 25 gram ya, 25 gram per tanaman. Itu diberi kompos yang sudah ada Gliocladiumnya itu. Paling bagus itu di awal tanam atau ketika mau menanam bibit dari cabai tersebut, per lubang itu diberi pupuk kompos dan yang sudah diberi Gliocladium ini ya. Sebetulnya di alam yang namanya Gliocladium, Trichoderma dan lain sebagainya itu sudah ada ya kan. Tuhan itu menciptakan semuanya, ada penyakitnya juga ada yang berguna untuk petani. Namun sayangnya ya, petani ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan kimiawi atau fungisida kimiawi, sehingga apa yang terjadi? Jamur-jamur yang berguna bagi tanaman atau yang bermanfaat bagi petani ini ikut mati. Nah, ini kenyataannya di Indonesia itu seperti itu ya. Penggunaan fungisida yang amat sangat berlebihan ya, jamur-jamur yang berguna yang bagi sahabat petani ini itu ikut mati. Nah, alangkah baiknya sekarang itu kita kembali ke alam atau kembali menggunakan musuh alaminya atau agensia hayatinya ya, dimana Gliocladium ini diciptakan ini untuk mengatasi penyakit fusarium dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh Gliocladium ya, ini Gliocladium, dan di sini sudah ada komplit semua ya, keterangan cara penggunaan dan lain sebagainya itu sudah ada semua ya. Nah, ini memang apalagi di musim penghujan seperti ini, itu serangan jamur itu luar biasa sekali ya, di tanaman cabai, tomat, bahkan yang lebih banyak menyerang di daerah saya itu tanaman pepaya California ya. Itu kalau rata-rata petani menyatakan tanamannya itu terkena virus, sebetulnya itu bukan virus, itu adalah busuk akar. Karena dari musim kemarau yang begitu panjang tiba-tiba hujan, ini serangan jamur itu luar biasa sekali ya. Petani lebih mengandalkan penggunaan pupuknya yang berlebihan, sementara hama penyakit yang di dalam tanah ini tidak diperhatikan, khususnya yang fusarium itu. Akibatnya apa? Si tanaman pepayanya ini daunnya menguning, akarnya busuk, batangnya busuk, sehingga apa yang terjadi? Gagal panen ya. Nah,
itu investasinya besar-besaran itu di daerah saya, itu luar biasa untuk petani pepaya California ini. Nah ini kita mulai sudah mengembangkan untuk penggunaan Gliocladium ini ya, untuk mencegah, minimalnya itu akan mengurangi tingkat serangan dari penyakit layu busuk akar ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya share dulu. Nanti lanjutannya akan banyak video-video yang mungkin akan saya share lagi ya, itu terutama di produk-produk agro, karena banyak sekali para mitra-mitra distributor NASA itu tidak menguasai atau bahkan tidak mengerti ya untuk manfaat-manfaat atau kegunaan dari produk-produk agro kompleks NASA. Sebenarnya potensinya untuk produk agro kompleks ini luar biasa, karena kita ketahui bahwa Indonesia itu negara agraris ya kan, bahkan visi misi NASA Indonesia itu akan menjadi lumbung pangan dunia, dan kenyataannya memang Indonesia itu luar biasa suburnya dulu ya. Kalau sekarang wah itu lain cerita ya. Oke, baik, itu mungkin video saya kali ini ya. Salam NASA, semangat pagi, grow containment.